Farzani, karena ini kan urusannya dengan aturan hukum ya. Bagaimana menurut kamu dengan terdakwa ini main handphone sebelum persidangan? Jadi sebenarnya kan memang dia itu kan bukan lagi ada di lapas ya, dia itu ada di lingkungan pengadilan yang memang lagi break kan gitu. Tapi itu pun diatur oleh undang-undang, itu kan nggak boleh. Apalagi kalau yang kita lihat video yang beredar itu kan dia bukan menggunakan untuk telekomunikasi yang urgent, tetapi dia kelihatannya itu bermain sosial media gitu. Artinya nggak boleh. Apa kepentingannya dia membawa HP, sedangkan tahanan yang lain itu atau pesakitan yang lain tuh nggak melakukan hal itu, dan memang nggak boleh. Walaupun sebagian orang bilang wajar karena banyak yang kayak gitu. Iya, kalau gitu kita tidak menormalisasikan pelanggaran gitu. Iya betul, setuju itu saya, tidak menormalisasikan pelanggaran. Dan seperti tadi dibilang sebenarnya juga ada kok yang kayak gitu. Iya. Ini sebenarnya gimana sih Kak yang harus diperbaiki itu dari sisi apa? Dari sisi mungkin dari kita ya, jangan pernah menormalisasikan. Nanti bahaya kalau sekarang koruptor udah biasa, orang korupsi aja gue. Kan nggak bisa juga kayak gitu. Memang benar, kebanyakan oknum ya, nggak boleh kita tambah-tambahin banyak gitu loh. Artinya ini jangankan pesakitannya, anggota kejaksaannya atau lapasnya pun harus lebih hati-hati lagi, karena kan memang ini aktif sekali sosial medianya. Sama satu lagi saya mau sampaikan, dia ini kan adalah terdakwa dari pembuli ya, salah satunya bully yang dia lakukan. Ini sosial medianya kan terus saja membuli gitu, mau dia ataupun adminnya itu sama aja, toh adminnya kan juga nggak bisa kalau tanpa approval dari dia gitu loh. Artinya pihak penegak hukum itu harus harus bisa membatasi itu juga demi menjaga lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum gitu loh. Dan lebih ke perlakuan yang berbeda dengan antara si terdakwa. Ketimpangan sekarang, sosialnya kelihatan. Setelah ini terjadi akhirnya sebelah menyebut bahwa ini sebuah jebakan karena udah tahu nih. Itu kan nah kalau ini jawaban saya ya, karena saya tahu sifat terdakwa ini bagaimana. Jadi kalau dugaan saya ya, si terdakwa ini selalu playing victim. Ketika ketahuan dia melempar bahwa ini kelakuannya kubu yang melapor misalnya. Kan saya lihat tuh di dunia maya di story-nya dia bahwa kan itu ada rekaman CCTV, minta ditangkap siapa yang merekam. Saya dukung, tangkap yang merekam siapa, saya dukung, karena saya merasa bahwa ada pesan dari terdakwa ini untuk ke pelapor bahwa dia merasa framingnya dia kan dia hebat, dia kebal hukum, bisa ngatur semua. Nah ini yang saya tangkap itu, terdakwa ini sepertinya ingin menunjukkan itu kepada pelapor, bahwa dia itu masih hebat loh, bahwa semua orang itu, jangankan kita lah rakyat biasa ya, aparat penegak hukum aja bisa dibilang sama dia itu seperti yang terlihat kok kayak takut untuk melarang untuk menerapkan aturan kepada diri terdakwa ini. Terlebih ini untuk kejaksaan ya, saya melihat seliuran tuh bagaimana seorang aparat negara yang memakai baju kejaksaan setelah si terdakwa ini sidangnya selesai ingin menerapkan aturan lagi, harus memakai baju orange dan memborgol tangannya. Kok seperti orang yang ketakutan untuk memborgol tangan terdakwa ini? Di mana marwahnya kejaksaan ini di mata terdakwa ini? Ini kan disaksikan berjuta penduduk Indonesia. Kok saya yang bukan kejaksaan aja ya, nggak ada keluarga juga saya di kejaksaan, kok saya sakit hati melihatnya ya, kok kayak takut banget gitu. Dan herannya lagi karena memang ini di negeri Konoha, kata netizen, yang dibully itu yang memakai seragam gitu. Ini buat kepala kejaksaan, mungkin ini pendapat dari saya juga, saya sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi di ruang persidangan. Kok ada pegawai kejaksaan, aparat negara gitu ya, yang bisa menurut saya itu dilecehkan oleh terdakwa gitu, karena dia lari-lari tangannya dan akhirnya dibully kan yang ingin memasangkan borgol ke tangan terdakwa. Itu sih.